Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 untuk memenuhi tugas konsep dasar IPA oleh Ibu Ira Irvana SPD, MPD tentang materi cahaya. Yuk disimak penjelasan materi dari kelompok kami. Cahaya merupakan bentuk energi gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang 380 sampai 750 nm. Selain itu, cahaya adalah partikel yang disebut foton paket. Dalam banyak hal, cahaya dapat dianggap bergerak secara langsung dan seketika, tetapi untuk jarak yang sangat jauh, batas kecepatan cahaya akan berdampak. Sifat cahaya. 1. Cahaya dapat merambat lurus. Sifat cahaya merambat lurus akan terjadi jika melewati satu medium perantara. 2. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan adalah sebuah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Sifat pemantulan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. 3. Cahaya dapat menembus benda bening. Benda yang bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Dengan kaca bening tersebut, cahaya sinar matahari tetap dapat masuk ke ruangan meski ada penghalang karena jendela terbuat dari kaca bening. Cahaya dapat mengalami interferensi. Interferensi adalah penggabungan dari dua gelombang atau lebih. Cahaya dapat diuraikan. Penguraian cahaya atau dispersi cahaya terjadi secara alami. Contohnya adalah ketika terjadi pelangi. Warna-warna dalam pelangi tersebut asalnya dari satu warna saja, yaitu warna putih dari matahari. 5. Cahaya dapat dibelokkan atau dibiaskan. Pembiasan adalah proses pembelokan arah rambat cahaya ketika melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Pembiasan cahaya ini oleh manusia dimanfaatkan dalam berbagai alat optik. 6. Cahaya dapat mengalami difraksi atau pelenturan. Pada bidang yang sempit, cahaya mengalami pelenturan gelombang, yaitu kejadian atau peristiwa pembelokan arah rambat cahaya gelombang karena melewati celah sempit. 7. Cahaya dapat mengalami polarisasi. Polarisasi adalah peristiwa terserapnya sebagian arah getar cahaya sehingga cahaya tersebut akan kehilangan berbagai besar arah getarnya. C. Sumber cahaya. 1. Bola lampu. Bola lampu listrik, lampu tabung, lampu, dan lain-lain adalah beberapa sumber cahaya yang termasuk dalam kategori sumber buatan. 2. Senter. Senter adalah salah satu contoh yang menonjol dari sumber cahaya buatan yang ada di sekitar kita. Pengoperasian senter sangat mirip dengan bola lampu dan peralatan serupa lainnya. 3. Korek api. Korek api biasanya menggunakan bahan bakar dan bahan-bahan atau alat untuk menghasilkan energi cahaya ke lingkungan. 4. Lilin. Lilin adalah contoh lain dari sumber energi buatan atau buatan. Lilin biasanya terdiri dari sumbu yang terbuat dari serat yang dibenamkan untuk struktur lilin. 5. Kembang api. Kembang api biasanya menggunakan energi kimia untuk menghasilkan radiasi cahaya ke lingkungan. Oleh karena itu, kembang api dianggap sebagai salah satu contoh sumber cahaya buatan yang paling menonjol. Laser. Laser adalah singkatan dari Light Amplification by Spontaneous Emission of Radiations, atau amplifikasi cahaya dengan emisi radiasi spontan. Ini adalah berkas fotoenergi terkonsentrasi tinggi. Laser berfungsi untuk menjadi salah satu contoh utama sumber cahaya buatan. 7. Api. Penelitian menunjukkan bahwa api ditemukan pada zaman batu awal, yaitu sekitar 1,7 hingga 20 juta tahun yang lalu. Api ditemukan oleh manusia dan diciptakan secara eksternal. Itulah sebabnya ia dikenal sebagai salah satu sumber cahaya buatan yang paling umum. Batang berpender. Batang berpender atau glow stick adalah sumber cahaya buatan manusia yang biasanya menggunakan senyawa kimia, yaitu hidrogen, peroksida, dan pewarna fluorescent. Yaitu pemantulan cahaya. Jika berkas cahaya jatuh pada suatu permukaan, maka sebagian akan dipantulkan dan sebagian akan diteruskan atau diserap. Jumlah cahaya yang dipantulkan ataupun diserap tergantung pada setiap permukaan benda yang memantulkan cahaya.
Jika permukaan berupa cermin, maka hampir semua berkas cahaya yang diterima dipantulkan. Pemantulan cahaya dibedakan menjadi dua, yaitu pertama pemantulan teratur, yang kedua pemantulan baur. Bagian E yaitu pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya merupakan peristiwa perubahan arah rambat cahaya ketika berpindah dari satu medium ke medium lainnya yang kerapatan optiknya berbeda. Penyebab terjadinya pembiasan cahaya dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, ketika sinar datang dari medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih rapat, maka sinar datang akan dibiaskan mendekati garis normal. Contohnya ketika sinar datang melalui medium udara menuju air. Kedua, ketika sinar datang dari medium yang lebih rapat menuju medium yang kurang rapat, maka sinar datang akan dibiaskan menjauhi garis normal. Contohnya ketika sinar datang melalui medium air menuju udara.